Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, selagi Vegito bertarung melawan Rani, Vegeta yang ditinggalkan sendirian harus melawan Dante dan juga Virgil. Jadi cerita kita berlanjut dengan adegan yang benar-benar mengerikan, di mana Vegeta berdiri sendirian di medan perang bersama Dante dan juga Virgil yang telah berubah menjadi iblis. Keduanya baru saja menghabisi Trunks dan Goku hanya dengan 2 pukulan. Asap keluar dari mulut mereka saat mereka menatap korban terakhir mereka dengan gembira. Vegeta hanya mendengus pada dirinya sendiri dengan wajah datar. Vegeta berpikir situasi macam apa yang Goku buat untuknya. Meski Goku bukan elit Saiyan, tapi kenapa Goku kalah semudah itu? Begitu juga dengan Trunks yang di dunianya menjadi God Killer, tapi di sini malah tidak berdaya. Vegeta belum pernah ditinggalkan untuk melawan musuh sekuat ini sendirian seperti ini sejak entah kapan. Vegeta sudah terlalu terbiasa bertarung di samping para yang lain dan itu membuatnya lemah. Tapi sekarang jauh di dalam kegelapan pikirannya, Vegeta akan merenung. Tidak diragukan lagi dan tidak asing dengan ini. Ayahnya selalu membuat Vegeta siap untuk masa depan. Itulah alasan mengapa ayahnya membuat hidup Vegeta begitu keras. Saat adegan itu kemudian dengan cepat berubah menjadi kilas balik Pangeran Vegeta muda dengan pakaian kerajaannya yang dulu. Berdiri dengan percaya diri dalam posisi bertarung, bertengger di antara beberapa batu. Dan untuk alasan yang bagus, karena di seberangnya di ketinggian yang berbeda ada beberapa Saibamen hijau yang dengan bersemangat memperhatikan Vegeta untuk memangsanya. Dan dengan penampilan mereka yang kebetulan seperti iblis, ketiganya akan bersiap dengan senyuman mereka. Sebelum dalam sekejap seperti binatang buas yang belum diberi makan selama berhari-hari, ketiganya akan melompat dengan keganasan ke arah Vegeta. Meskipun mereka mendekati Vegeta, dia akan tetap percaya diri. Dengan kecepatan dan ketepatan yang mengesankan untuk usianya, Vegeta yang jenius itu pertama-tama memukul keras ke perut Saibamen sebelum dengan mudah menyikut yang berikutnya di wajah, memusnahkan keduanya dalam sekejap, sementara yang ketiga hanya melihat dengan penuh terkejut karena dia bukan tipe yang meninggalkan piringnya belum selesai. Vegeta kemudian akan melepaskan ledakan kuat yang akan segera menyelimuti makhluk yang tidak curiga itu, langsung mengubah Saibamen menjadi kekacauan sebelum dalam sebuah ledakan yang tersisa hanyalah asap arang yang melewati Vegeta saat dia tersenyum congak. Tapi saat anak itu tampak sendirian di medan perang, dari jarak yang agak jauh seseorang sebenarnya sedang mengawasi. Tentu aja terungkap bahwa itu adalah Raja Vegeta. Dia tersenyum saat putra sulungnya memusnahkan semua yang berdiri di depannya. Tapi sambil menutup matanya, meraih ekornya, dia kemudian melanjutkan. Ayahnya mengingatkan jangan terbawa suasana karena ciri Saiyan kelas bawah adalah begitu percaya diri ketika pertempuran masih jauh dari selesai. Sedangkan mereka Saiyan Elite harus berpikir jauh ke depan. Tantangan yang lebih besar selalu bisa berada di sudut. Sekarang mengangkat kapsul misterius yang berisi apa yang tampak seperti biji merah gelap, sang raja akan menjelaskan. Dia beritahukan para ilmuwan telah bekerja siang dan malam untuk ini. Jadi makhluk seperti baru ini akan membantu mereka mengambil alih planet 3 kali lebih cepat. Jadi makhluk ini akan menjadi mitra pelatihan yang sempurna. Setelah itu raja kemudian akan mulai mengeluarkan biji-biji itu 2 ke telapak tangannya sebelum melemparkannya dengan kasar ke tanah. Dari lemparan itu segera menanamnya jauh ke dalam tanah. Raja memintanya perhatikan baik-baik varian baru ini, bahkan tidak membutuhkan air. Melihat biji itu berwarna merah, Vegeta merasa mengganti warna tidak akan membuat banyak perbedaan. Tapi segera seperti yang dikatakan Raja, tanpa air atau tanpa nutrisi apapun, retakan akan mulai muncul di tanah dan bukan hanya yang biasa. Saat meledak dari tanah, 2 Saibamen raksasa akan muncul, meraung seolah-olah berteriak kesakitan atas keberadaan mereka sendiri. Semuanya berdiri di depan Vegeta yang membeku. Meninggalkan pangeran kecil yang tertutup bayangan itu, kini meringkuk ketakutan dan panik. Vegeta merasa dia tidak siap sekarang. Sekarang kembali ke Vegeta saat ini, setelah puluhan tahun berlalu, dengan kepala tertunduk, perasaan tidak berdaya yang sama tampaknya akan menguasai Vegeta. Tapi Vegeta tegaskan kalau dia sudah siap sekarang. Tiba-tiba dalam takdir yang kekal mengangkat kepalanya dengan cemberut secara dramatis, Vegeta akan segera beralih ke peningkatan kekuatan yang ganas, melepaskan petir hitam dan merah ke seluruh area di sekitarnya saat aura merah gelapnya menyelimuti seluruh layar.
Tapi di tengah semua kegilaan pertunjukan cahaya itu, Vegeta dengan gigi terkatup kemudian akan meraih kerah bajunya. Dan dengan penuh percaya diri, Vegeta akan segera merobek bagian atas bajunya. Vegeta tegaskan meskipun dia sendirian, tapi ini masih berakhir dengan cara yang sama. Cepat atau lambat, Saiyan yang akan tetap berdiri sampai akhir. Saat mengeluarkan pernyataan bangga ini, otot Vegeta hanya akan semakin membesar. Saat dia merundukkan kepalanya ke bahunya dan mempersiapkan dirinya, lalu menyatukan tangannya dan menghasilkan bola energi yang sangat terkonsentrasi. Dante dan Virgil segera terkejut dengan kecepatan pembuatannya. Hanya saja, pikiran singkat itu dipatahkan oleh Vegeta yang melepaskan laser yang sangat kuat, menembak dalam hitungan nanodetik langsung kedua iblis itu. Tapi bahkan dengan ledakan penuh Vegeta, kedua iblis itu terbukti terlalu mudah untuk menghindar. Melompat tinggi ke langit saat kilatan pamungkas itu akhirnya meledak dan hanya muncul sebagai awan gelap yang membumbung tinggi mengejar mereka. Tapi secara misterius, Vegeta yang bersiap-siap merasa itu adalah tempat yang dia inginkan. Sebelum kemudian dia akan melesat dan bergabung dengan awan gelap dalam pengejarannya terhadap kedua iblis itu. Saat mencapai Virgil di atas lebih dahulu, muncul langsung dalam satu bingkai kaki kanan Vegeta akan ditarik jauh ke belakang sebelum mengayunkannya langsung pada kepala iblis. Hanya saja pengawal kerajaan itu berhasil menghentikannya dengan telapak tangannya. Tapi terlepas dari itu, kekuatan itu saja masih cukup untuk meluncurkan Virgil ke belakang. Yang sangat mengejutkan Dante ketika menoleh ke belakang, bahkan akan terkejut. Saat Vegeta sekarang tersenyum menerima semua ini sebagai rencananya, dia kemudian akan meluncur lurus ke depan untuk mengambil kesempatannya bertarung 1 lawan 1 dengan dewa yang kini sendirian itu. Tapi saat dia mencoba memukul, kali ini telapak tangan Dante yang akan menghentikan semua kemajuan. Dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah dia baru saja menggagalkan rencana Saiyan itu. Tapi anehnya, begitu juga yang ada di wajah Vegeta. Dengan pemandangan dari jauh, sekarang giliran Dante untuk menarik kembali tangannya. Tapi yang mengejutkan, saat dia menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang tak tertandingi, Vegeta mengeluarkan asap akan menghindar dengan sempurna, meninggalkan bayangan akrab di belakangnya. Vegeta beritahukan mereka para Saiyan mempunyai banyak trik yang dimiliki. Dan melihat ke bawah dari sisi matanya, Vegeta sekarang akan dilapisi aura seperti Ultra Instinct yang dikuasai, yang tampaknya meningkatkan gerakannya beberapa derajat. Saat meluncur dalam napas yang sama, tendangan Vegeta berikutnya akan segera mengenai perut iblis itu, menyebabkan musuh berbaju baja itu akhirnya meringis kesakitan. Dengan Vegeta berbalik sekarang untuk melihat kerusakannya, akan ada sedikit kesombongan dalam ekspresinya. Vegeta ungkapkan, makhluk itu mungkin menjadi lebih kuat dan sedikit lebih besar, tapi dia tahu betul bahwa itu hanya membuatnya lebih mudah dilihat. Dia berharap semoga berhasil mengalahkan apa yang tidak bisa dia sentuh. Tapi pernyataan seperti itu akan berakhir memalukan ketika Vegeta mendengar suara kuat sesuatu. Dalam penilaian berlebihan Vegeta tentang seberapa banyak kerusakan yang telah dia lakukan pada Dante dengan tendangannya, iblis itu telah merespon dengan tidak benar-benar mundur sama sekali. Dante meraih kaki Vegeta yang sekarang rentan dengan kedua tangannya. Dante ingin Vegeta mengatakan padanya apa sebenarnya yang Vegeta lakukan. Apakah Vegeta percaya karena Vegeta mengirim Virgil terbang sejauh itu dengan kaki yang sama? Saat tiba-tiba dalam pengungkapan yang mengejutkan tepat di belakang Vegeta, Virgil juga akan muncul secara tidak terduga. Vegeta langsung tertegun dan tidak mengerti dia akan dipermainkan seperti ini. Virgil ungkapkan mungkin Lucifer salah tentang diri Vegeta, karena Vegeta nampak lebih seperti pelawak daripada pangeran. Saat dengan kejam memukul Vegeta yang membeku dari belakang, Virgil akan langsung melepaskan tinjunya tepat ke pipi Vegeta, menghempaskan Vegeta menabrak tanah seperti pesawat yang jatuh. Dan ketika asap memudar, yang tersisa hanyalah Vegeta yang mengerang berdarah dari kepalanya. Dan sama seperti Goku dan Trunks sebelumnya, dia sudah kembali ke bentuk base-nya. Tapi saat dia tetap lebih atau kurang tidak bergerak, terbaring telentang di tanah, hanya erangan yang akan berlanjut. Saat matanya terbuka, segera dengan kejutan energi, suara yang kita semua kenali akan memanggil. Sekarang, marah tapi bangkit, Vegeta akan mencaci Vegito. Di dalam pikirannya sendiri, Vegito berkata dia hanya memberi Vegeta sedikit kekuatan hanya untuk membuat Vegeta berdiri kembali. Vegeta tidak akan berada dimanapun tanpa Vegito, dan Vegito menganggap Vegeta seperti adiknya.
Tapi sekarang dengan amarahnya sendiri, dia akan berteriak dan melanjutkan. Seperti adik yang bodoh, Vegeta begitu sombong. Vegeta butuh kekuatannya untuk memenangkan ini. Ayah Vegeta yang konyol itu telah memberi Vegeta keyakinan yang salah. Tapi kabar terbarunya, dia sama-sama Saiyan seperti Vegeta dan tahu itu tidak akan menyelamatkannya. Hanya Vegito di sini yang bisa menyelamatkan Vegeta. Vegeta ungkapkan dia baru saja mencoba kekuatan iblisnya. Dia kira itu milik Lucifer, tapi ternyata itu sebenarnya milik Vegito. Dan melihat kemana itu membawanya, tapi sementara Vegito begitu lemah untuk keluar dari tempat Lucifer mengirimnya. Sebenarnya apakah dia menggunakan kekuatannya atau tidak? Apakah Vegito bahkan di sini atau tidak? Itu tidak akan membuat perbedaan. Makhluk di sini berada pada level yang benar-benar berbeda. Jadi jika Vegeta mati, dia telah melakukannya sebagai seorang Saiyan, bukan apapun yang Vegito sarankan. Di sini Vegito menjadi marah karena lupa dengan siapa Vegeta sedang berbicara. Vegito akan segera kembali, jadi dia minta Vegeta percaya. Vegeta ungkapkan itu adalah janji kosong, sama seperti saat Vegito berjanji untuk tidak menyerah pada Lucifer untuk tidak melepaskannya. Semua kebohongan ini Vegeta tidak akan percaya. Vegeta tegaskan alam semesta ini akan diselamatkan oleh dia dan Goku, bukan oleh Vegito. Dan saat secara dramatis mengubah sedikit energi yang Vegito berikan padanya, Vegeta akan memilih untuk segera berubah menjadi Super Saiyan untuk pertahanan terakhirnya. Ditutupi petir biru tapi tetap menunjukkan senyuman di wajahnya. Vegeta langsung menantang mereka meskipun dia cuma menggunakan Super Saiyan 2. Tapi dengan semua kepercayaan diri, keberanian, harga diri, dan penolakan terhadap cita-cita Vegito untuk menggunakan segala cara yang diperlukan demi mendapatkan kekuatan, dia enggan untuk menggunakan kekuatan iblis lagi dalam pertempuran terakhir ini, sehingga membuat kesalahan yang sama persis dengan yang Vegito lakukan. Terlepas dari itu, semuanya akan terhenti seolah-olah waktu telah melompat. Ketika mata Vegeta akan melihat pada pemandangan di depannya di kejauhan, segera kita semua akan melihat apa yang akan menyebabkan Vegeta berhenti dalam kepanikan dan menjatuhkan segalanya. Rupanya itu adalah Trunks anaknya yang berlari memanggil ayahnya. Trunks ungkapkan dia tidak akan membiarkan Vegeta bertarung sendirian. Dia nggak ingin melihat ayahnya mati. Yang bisa dilakukan Vegeta saat ini hanyalah mengulurkan tangannya dengan sia-sia, berteriak agar putranya segera pergi. Tapi dengan Trunks yang jauh dan para iblis di udara, tanpa sadar dia sudah tahu betul apa yang akan terjadi. Saat dua makhluk itu melihat lebih dekat, mereka akan menyadari ini bukanlah makhluk panah biasa, melainkan darah pangeran sendiri. Jadi makhluk jahat itu akan dengan cepat menghasilkan bola energi di telapak tangannya. Tanpa sedikit pun empati di dalam hatinya, Virgil yang membidik lurus ke anak laki-laki itu akan melepaskan energi iblisnya yang sangat besar, meninggalkan Trunks yang sedang lari untuk menoleh ke samping dan melihat bola raksasa di sebelahnya dalam cahaya terang seperti matahari. Sudah terlambat bagi Trunks. Seluruh tubuh dan wajahnya hilang dalam cahaya untuk terakhir kalinya, yang pada akhirnya menghasilkan ledakan dahsyat yang mengungkapkan kekuatan iblis yang dikenal sebagai Virgil. Suatu keajaiban bahwa planet tempat mereka berada bahkan selamat. Saat sekarang tersenyum lebar, bangga dengan perbuatan menjijikannya, Virgil akan berbicara kepada Vegeta. Tapi ketika tidak ada jawaban yang terdengar, Virgil akan memalingkan kepalanya dan bertanya lagi. Tapi pembualannya yang jahat akan segera berakhir setelah dia menyadari Vegeta tidak lagi berada di tempatnya semula, bahkan tidak meninggalkan jejak kaki atau petunjuk debu apapun. Dia berbalik secara misterius, di mana Virgil akan menatap jurang yang merupakan asap yang mengepul dari apa yang dianggap sebagai kuburan bagi Trunks. Perlahan tapi pasti sosok tubuh akan muncul dari dalam, dan itu akan tampak begitu tinggi untuk menjadi anak kecil manapun. Saat terungkap secara luar biasa, yang melindungi Trunks adalah Vegeta. Dan bukan Super Saiyan sebelumnya, tapi Vegeta sepenuhnya berubah menjadi setengah iblis, lengkap dengan dua tangan dan pelindung dada lapis baja iblisnya. Bersama dengan kembalinya mata ketiga serafim hitam dan juga merahnya. Dan sekarang dua tanduk di kepalanya akan tumbuh. Terlepas dari keinginan dan harga dirinya untuk menyelamatkan putranya, sama seperti Vegito sebelumnya, dia telah melakukan apapun yang diperlukan dan masuk lagi pada kegelapan. Ketika kembali di dalam pikiran Vegeta, Vegito akan dengan penuh semangat bersukacita
tertawa terbahak-bahak melihat kekuatannya dimanfaatkan. Tapi Vegeta nampak lebih marah dari sebelumnya. Vegeta menyuruh anaknya jangan pernah datang untuk membantunya lagi selama pertempuran. Baginya, pertempuran seorang Saiyan adalah miliknya sendiri. Vegeta tidak butuh anak kecil untuk mempermalukannya. Mengejutkan Trunks dengan perubahan nada pada ayahnya. Dan mematuhi ayahnya yang kuat, Trunks akan segera pergi atas perintah Vegeta. Vegeta berkata, sekarang mari mereka melihat seberapa baik dua makhluk itu bisa berakting kali ini. Tapi cerita akan pindah pada Vegito lagi, di mana dia katakan apakah wanita seperti Rani benar-benar mengabaikan semua pria baik. Saat dalam tampilan layar terpisah yang epik, kita akan melihat bahwa baik Vegeta dan juga Vegito telah menjalani perubahan iblis yang sama persis. Yang satu akan tetap serius dan yang lainnya dengan kepercayaan diri yang khas. Saat mulai berkeringat dan panik, dia dengan enggan membalikan tubuhnya ke mimpi buruk apa yang akan ada di belakangnya. Dia akan mendeteksi kehadiran salah satu dari sedikit iblis lain yang dia kenal sebagai putranya. Sampai tiba-tiba Vegito segera melepaskan pukulan iblisnya tepat ke wajah Rani. Dan akhirnya dengan peningkatan kekuatan dan kecepatan yang jelas, rasa pertama Vegito akan kekuatan iblis akan dialami. Dan akhirnya Rani akan merasakan sakit dipukul oleh Vegito dan tepat di wajahnya. Dikirim pergi dengan pekikan di latar belakang sebelum akhirnya menghentikan dirinya sendiri di kakinya. Matanya masih tertutup dan wajahnya memerah saat dia merintih. Tapi begitu dia membuka mata Seraphim kanannya melihat ke bawah ke hidungnya dan segera menyentuhnya, dia akan melihat sesuatu yang belum pernah dia alami. Saat dia menjatuhkan tangannya sendiri, itu adalah darahnya sendiri yang jatuh dari hidungnya. Rani nggak menyangka makhluk panah yang sama yang mempermalukan putranya kini mempermalukannya. Tapi ketika dia melihat ke bawah, wajahnya akan makin terkejut. Tidak pernah mengharapkan hal seperti ini dari makhluk panah yang begitu dia pandang rendah. Vegito penasaran mengapa iblis yang merasa tinggi dan perkasa begitu terkejut ketika mereka terluka. Vegito tahu iblis menganggap diri mereka sebagai dewa dan semacamnya. Tapi apakah mereka belum belajar bahwa itu tidak berarti apa-apa baginya? Mereka semua bisa jatuh dan mereka semua berada di bawahnya. Rani tegaskan Vegito boleh berbicara dengan dai seperti itu, tapi beraninya berbicara kepadanya dengan cara itu. Ayah dari anaknya atau tidak, Vegito tidak akan berada di sini untuk melihat kelahiran anaknya. Hari ini, Rani beritahukan dia akan menjadi seorang janda. Setelah itu akhirnya pesona Rani yang mabuk dan ceroboh akan hilang. Dia langsung melepaskan aura berbisa yang meledak dari keberadaannya sendiri. Tumbuh lebih besar dan lebih kuat dan semakin keras teriakannya. Dan saat aura ini menguasainya akan menjadi lebih jelas dari sebelumnya bahwa tingkat kekuatannya tidak akan menjadi satu-satunya yang berubah. Saat penampilannya yang mencolok akan berubah lebih menjadi kisah horor daripada kecantikannya. Pakaiannya pertama-tama robek dan berubah dengan cara yang unik. Tanduknya tumbuh bersama dengan yang lain, di mana ekor muncul dari belakang sama seperti Vegeta dan Vegito. Tangannya akan mulai dilapisi baju besi hitam menjadi iblis parsial lain yang mungkin bercampur dengan energi angelnya. Auranya kini mencapai ukuran yang tak terbayangkan. Tapi saat Vegito akan menonton, dia akan nampak tanpa emosi, hanya berkomentar saat transformasi permaisuri itu akan berakhir. Vegito merasa sepertinya ini adalah meta baru sekarang. Semua orang berada di level Lucifer. Tapi Rani ungkapkan bahwa dia berada di atas Lucifer anaknya. Saat akhirnya menunjukkan bentuk aslinya, kemiripannya dengan putranya Lucifer akhirnya akan menjadi lebih jelas. Dengan tubuh yang hampir sepenuhnya berlapis baja, perubahan iblisnya sendiri akan nampak. Wajahnya kembali tanpa noda, mempertahankan kedua mata Seraphim biru dan merahnya. Rani tegaskan saatnya melihat dirinya seperti ini. Tidak ada siapapun yang bisa menandingi ibu dari semua angel. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.